Hadis mutawatir merupakan salah satu ragam hadis yang terjamin dan memiliki kualitas dibanding jenis hadis lainnya. Artinya, hadis yang mutawatir sudah bisa dipastikan datang dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Mutawatir artinya berturut-turut atau beruntut. Para ulama menyepakati bahwa hadis mutawatir adalah jenis riwayat yang disampaikan oleh banyak orang dalam tiap tingkatannya. Meskipun ada perbedaan soal jumlah perawinya, ada yang bilang harus 10 perawi di setiap tingkatan, 20 rawi, 30, atau bahkan 40 rawi. Intinya, jumlah perawi yang banyak ini menutup kemungkinan sebuah periwayatan dimanipulasi dan dibikin-bikin. Menurut bahasa, kata al-mutawatir adalah isim fa'il berasal dari masdar al-tawatur, semakna dengan at-tatabu'u, yang berarti berturut-turut atau beriring-iringan seperti kata tawatara al-matoru, yang berarti hujan turun berturut-turut. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua tabaqat atau generasi, yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Menurut sebagian ulama, hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua, yakni mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir periwayatannya dengan satu redaksi yang sama, atau hadis yang mutawatir lafal dan maknanya. Dengan kata lain, dapat juga disebut sebagai hadis yang mutawatir periwayatannya dalam satu lafzi. Persyaratan mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 4 orang. Begitu pula menurut Imam Al-Ghazali. Membicarakan masalah jumlah rawi tidak ada acuan yang pasti, karena sangat berkaitan dengan kebiasaan dan qarinah yang diperlukan masing-masing ulama. Artinya, walaupun riwayat itu tidak banyak, tetapi hadis itu sudah meyakinkan, maka sudah termasuk mutawatir. Hadis mutawatir maknawi ialah suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang mustahil berbuat dusta atau berdusta keseluruhan secara kebetulan. Mereka meriwayatkan berbagai peristiwa dengan berbagai ragam ungkapan, namun intinya sama. Dengan kata lain, dapat juga disebut sebagai hadis yang maknanya mutawatir, tetapi lafadznya tidak. Syarat-syarat hadis mutawatir maknawi sama dengan syarat-syarat pada hadis mutawatir lafzi. Perbedaan di antara keduanya hanya terdapat pada matannya. Matan hadis mutawatir lafzi itu sama, sedangkan dalam hadis mutawatir maknawi secara redaksional tidak sama, namun maknanya sama. Ini adalah suatu hal yang telah disepakati, tidak ada problem dan tidak ada perbedaan. Hadis mutawatir mempunyai nilai ilmu doruri, yakni keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberikan oleh hadis tersebut, hingga membawa kepada keyakinan yang qat'i. Demikian pula dengan nilai hadis mutawatir. Semua hadis mutawatir bernilai makbul dan tidak perlu lagi diselidiki keadaan perawinya. Rawi-rawi hadis mutawatir tidak perlu lagi diselidiki tentang keadilan dan kedhobitannya, karena kuantitas rawi-rawinya sudah menjamin dari persepakatan dusta. Nabi Muhammad SAW pernah benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu sebagaimana yang diberitakan oleh rawi-rawi mutawatir. Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalahul Hadis menjelaskan bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria mutawatir. Perawi dalam hadis ahad jumlahnya kurang dari 10 perawi. Ahad sendiri berarti satu. Intinya, selain hadis mutawatir maka berarti ia hadis ahad. Secara validitas hadis mutawatir sudah bisa dipastikan benar atau sahih, sedang hadis ahad ada yang sahih, hasan, dhaif, munkar, syadz, bahkan maudhu. Jika hadis ahad kualitasnya sahih, maka hadis tersebut bisa dijadikan landasan kaidah dan hukum Islam. Hadis ahad dari segi kuantitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis masyhur, yaitu hadis yang pada tiap tingkatan perawinya diriwayatkan oleh 3 perawi hingga lebih, tapi masih di bawah batas mutawatir. Kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatan perawinya. Yang kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatan perawinya. Misalnya pada tingkatan sahabat hanya terdapat 2 perawi, atau pada tingkatan tabi'innya. Meskipun pada tingkatan perawi setelah tabi'in terdapat banyak yang meriwayatkan hadis tersebut, hadis itu tetap disebut hadis aziz. Yang ketiga, hadis gharib,
yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi, baik pada salah satu tingkatan perawinya saja, seperti hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, atau semua mata rantainya hanya ada satu periwayat.